Oke, halo semua, welcome back to my channel. Jadi di video ini aku nggak main PUBG Mobile dulu, tapi aku mau bahas screen recorder yang sering aku pakai buat record PUBG Mobile, yaitu screen recorder No ADS. Jadi kali ini aku mau ngasih settingannya, dan settingan ini support di HP kentang ya, karena kebetulan aku player HP kentang juga, dan bisa kalian pakai rekam aplikasi atau game-game lainnya juga. Oke, jadi langsung aja kita ke aplikasinya, let's go. Oke, kita udah ada di screen recorder No ADS nya. Kita cari pengaturan. Oke, yang pertama ada waktu tunda sebelum merekam, yang digunakan untuk menghitung mundur perekaman kalian. Jadi pas kalian tekan tombol mulai merekamnya tuh nggak bakal langsung ngerekam ya, tapi ada timer hitung mundurnya sesuai waktu yang kalian atur. Di sini aku pakai 3 detik biar nggak kecepatan dan nggak kelamaan juga. Lanjut ada mesin perekam. Di sini aku pakai mesin lanjutan yang mendukung jeda. Lalu ada tombol ajaib yang nggak ada aku apa-apain sih, jadi skip aja. Lanjut ada pilihan berhenti. Nah ini penting nih. Ini dipakai buat nentuin cara kalian buat stop rekamannya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu berhenti merekam saat layar mati, berhenti ketika ada notifikasi, dan berhenti merekam dengan menggoyangkan perangkat. Oke, yang pertama berhenti merekam saat layar mati. Jadi di sini kalau kalian matiin layar HP kalian, maka secara otomatis perekam layar akan langsung berhenti merekam. Yang kedua, ada berhenti ketika ada notifikasi. Jadi di sini kalau kalian mau berhenti merekam, kalian bisa mengklik tombol stop perekaman layar di bar notifikasi HP kalian. Oke, yang terakhir berhenti merekam dengan menggoyangkan perangkat. Jadi kalian kalau mau berhenti merekam layar, kalian tinggal menggoyangkan HP kalian ya. Nah untuk S1 ini, kalau kalian tipe orang yang tangannya tuh nggak bisa diem pas lagi main HP, jadi selalu goyang-goyang gitu HP-nya ya. Dan bagi para player pengguna giroskop yang selalu goyang-goyangin HP-nya nih ya, fitur ini kayaknya kurang cocok buat kalian ya. Karena kalau tangan kalian goyang-goyang, bisa jadi nanti perekam layarnya ngira kalian pengen berhenti merekam layar gitu loh. Jadi kalau kalian di awal atau pernah ngerekam video tuh tangan kalian malah goyang-goyang gitu ya, kan nanti malah berhenti merekam layarnya padahal kalian masih pengen ngerekam. Sebenarnya kalian boleh sih makanya, ya terserah kalian sih sebenarnya. Ya di sini saya cuma menyarankan ya biar nggak terjadi kejadiannya tidak kita inginkan. Misalnya kalian main PUBG Mobile nih, kalian posisi udah nge-record. Di awal game mungkin kalian kurang pas sama posisi HP kalian. Jadi kalian mindahin posisi HP kalian kan, takutnya malah berhenti berekam layarnya gitu karena mendeteksi terjadinya goyangan gitu ya. Apalagi di match tuh kalian dapat momen yang bagus, yang cocok di konten, tapi malah nggak kerekam. Nah itu nyesek kan. Oke, lanjut ada nama format file. Di sini kalian bebas milih yang mana ya. Tapi di sini saya menggunakan yang nomor 2 dari atas. Lanjut ada awalan penyimpanan file. Di sini aku kurang ngerti sama yang ini ya. Tapi kayaknya nih buat namain awalan file perekaman kalian deh. Lalu ada resolusi. Nah, ini penting juga nih. Di sini ada beberapa varian resolusi, yaitu ada 1080, 720, 480, 360, dan yang terendah ada 240. Dan di sini juga ada varian rasio HP ya, yang dalam kurung tuh ada 16:9, 18:9, 18,7:9, 16:10, 13:6, 21:9, dan 19:9. Jadi untuk rasio layarnya kalian nggak usah berpatok settingan ini ya, karena rasio HP orang tuh beda-beda, jadi bakalan beda juga settingan rasionya. Tapi kalau resolusi kalian bisa ikutin settingan ini ya. Buat kalian yang bisa dibilang HP-nya tuh speknya cukup atau speknya tinggi gitulah, kalau kalian merekam layar untuk penggunaan biasa, modelnya kayak ngerekam status WA, ngerekam IG, ngerekam YouTube juga, pokoknya penggunaannya ringan gitulah.
kalian bisa pakai varian resolusi 1080, 720 dan juga 480. 720 udah cukup banget, tapi kalau kalian rasa kurang bisa pakai yang 1080. Untuk penggunaan beratnya sendiri, misalnya buat ngerekam game yang berat, kalian bisa pakai varian resolusi 720 dan 480. Kalau memungkinkan kalian bisa juga pakai 1080, tapi di sini saya menyarankan agar tidak lebih dari 720 biar performa gamenya juga mulus gitu ya. Tapi kalau kalian pakai 180 dan performa gamenya juga masih stabil, ya kenapa enggak. Oke, lanjut. Buat kalian yang HP-nya bisa dibilang speknya pas-pasan atau speknya rendah ya, atau yang sering disebut HP kentang, kalau kalian ngerekam layar buat penggunaan biasa ya, penggunaan ringan, kalian bisa pakai varian resolusi 360, 480 dan juga 720. Kalaupun memungkinkan, kalian juga bisa pakai resolusi 1080. Dan untuk penggunaan beratnya, misalnya ngerekam game yang berat, kalian bisa pakai resolusi 240 dan 360. Kalau memungkinkan, kalian pakai 480 juga bisa. Nah, penggunaan berat di sini untuk kalian pengguna HP kentang mungkin harus merelakan resolusi ya, karena kalian nggak bisa maksain resolusinya demi performa game yang lebih stabil ya. Ambil contoh, kita main PUBG Mobile. Kalian mainin PUBG Mobile, main biasa aja tanpa ngerekam layar tuh masih sering patah-patah gitu kan. Gimana pas kalian ngerekam layar, apalagi pakai resolusi tinggi gitu ya kan. Tapi dari aku sendiri buat ngerekam PUBG Mobile, resolusi 360 tuh udah cukup banget, masih kelihatan dan masih lumayan stabil gameplaynya. Makanya di sini aku setting resolusinya 360 dengan rasio layar 16:9. Lanjut ke orientasi. Jadi kalian bebas pilih yang mana ya. Di sini aku pilih otomatis. Lalu ada tingkat bit atau kualitas rekaman. Sesuai deskripsinya, semakin tinggi kualitas rekamannya, maka semakin besar juga file rekamannya. Di sini kalau emang penyimpanan kalian lumayan banyak, kalian bisa pakai kualitas perekaman yang tinggi. Tapi kalau penyimpanan kalian pas-pasan, sekitaran 1-2 GB atau kurang, kalian bisa pakai kualitas perekaman yang rendah. Di sini saya menggunakan 2 Mbps karena penyimpanan yang minim. Lalu ada tingkat frame atau VPS. Jadi di sini kita bisa ngatur VPS dari 24 sampai 120 VPS. Semakin tinggi kita masang VPS, semakin mulus juga video yang kita dapat. Tapi sesuai deskripsinya, semakin tinggi VPS yang kita pasang, maka semakin banyak juga kita membebani kinerja CPU kita. Buat kalian yang HP-nya speknya cukup, kalian bisa pakai varian VPS 40 sampai 60 VPS. Kalaupun memungkinkan bisa juga 90 sampai 120 VPS. Dan buat kalian yang pengguna HP kentang yang speknya pas-pasan, kalian bisa pakai varian VPS dari 25 sampai 30 VPS. Kalau 30 VPS kalian rasa kurang, kalian bisa juga pakai atau pasang 40 VPS ya. Ada satu cara lagi nih buat kalian nentuin VPS nya. Buat para player game VPS, kalian kalau mau record yang berhubungan dengan game VPS, bisa ikutin settingan VPS dari game kalian tersebut. Di sini saya menggunakan 30 VPS biar nggak terlalu membebani CPU dan supaya video lumayan mulus juga. Lalu di encode video, aku pilih yang H.264. Lalu ada rekam audio gunakan mikrofon di enable. Lalu ada kualitas suara. Di sini kita bisa pakai yang paling tinggi yaitu 320 kbps agar suara yang masuk lebih jernih. Tingkat sampel audio. Di sini aku menggunakan 48.000 Hz. Saluran audio aku pakai stereo. Sumber suara aku pakai tanpa terproses dalam kurung RAW. Encode audio di sini aku pakai yang AAC.
Lalu ada tampilkan sentuhan. Di sini kalau kalian enable, pas kalian ngerekam, kalau kalian neken layar HP kalian, bakal ada kayak bulatan-bulatan gitu ya. Lalu ada buat otomatis file baru. Jadi kalau kalian enable, pas kalian ngerekam dan ukuran filenya sudah melebihi batas yang kalian setting, filenya bakal otomatis kebuat lagi dan akan terus mengulang-ulang sampai kalian selesai ngerekamnya. Lalu yang terakhir, ada pilihan lokasi folder perekaman kalian. Jadi di sini nanti kalian bisa setting di mana kalian mau naruh file perekaman kalian. Bisa di memori internal maupun di memori eksternal. Oke, untuk pengaturan utamanya udah selesai. Sisanya ada pengaturan tambahan. Ada kotak peralatan menggambang. Lalu ada text banner yang bisa kalian pakai kalau mau nambahin teks pas kalian ngerekam layar. Lalu ada gambar logo yang bisa kalian pakai buat nambahin logo atau gambar pas kalian ngerekam layar. Dan yang terakhir ada tampilkan kamera. Jadi kalian bisa nambahin facecam menggunakan kamera HP yang kalian gunakan untuk ngerekam layar kalian. Oke, jadi kalian bisa pakai settingan screen recorder Raw ADS yang tadi aku kasih, terutama buat HP kentang ya, karena kebetulan HP ku HP kentang juga. Tapi kalau kalian mau utak-atik settingannya juga boleh banget ya, biar kalian bisa menemukan settingan terbaik buat HP kalian. Jadi sekarang aku mau tes recordnya di PUBG Mobile ya. Let's go. Oke, kali ini kita udah ada di PUBG Mobile-nya, tapi di mode training ya, karena aku cuman mau ngasih gambaran hasil rekaman dari settingan tadi tuh kayak gini ya. Untuk gameplaynya silahkan kalian lihat di beberapa videoku sebelumnya, karena aku juga pakai settingan yang sama. Dan ada beberapa komen yang minta aku buat nunjukin sensitivitas ADS-nya. Oke, aku kasih lihat sekarang ya. Jadi settingan ini udah sempat aku atur sedikit dan udah cukup buat aku ya, tapi belum optimal sih settingannya, masih keras recoilnya karena nggak sempat aku settingin gitu. Bukan nggak sempet sih sebenarnya, akunya aja yang males nyetingnya. Oke, sampai sini dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya.